Raja tinju hebat? Tidak terima? Di sini gue yang paling besar. Semua harus dengar gue. Paham tidak? Ambil itu. Berani-beraninya ambil rumput dari keranjang gue? Rumput di keranjang ini semua gue yang cabut. Banyak orang di sini lihat. Lu mau apa? Mau lu mati? Ingat, bilang Bos Long, tidak perlu khawatir. Akan segera ada kabar baik. Oke, gue tunggu. Sipir, ada masalah besar. Kalau orang tidak ganggu gue tidak ganggu orang. Gue masih harus keluar jaga ibu gue. Siapa yang mau gue mati, gue tidak akan segan-segan. Raja tinju yang lu sebut itu, sepertinya tidak seberapa. Potong rezeki gue. Hari ini lu harus mati. Lu mau apa? Cepat pergi. Sipir, tenang dulu. Gue punya cara cari uang yang lebih baik. Karena Bu Qingyun bisa kalahkan Raja Tinju. Kenapa tidak biarkan dia naik ring jadi mesin uang? Lu gila? Kita sudah terima uang dari Bos Jin. Bang Syama, toh dia sudah pasti mati. Tidak bagus kalau kita dapat rezeki nomplok dari nyawanya, melihat dia dipukuli sampai luka parah di ring. Lebih baik daripada ditembak mati. Sipir, lu setuju tidak? Lu lumayan pintar juga. Lagi pula, Tuan Muda pertama dan Tuan Muda kedua keluarga Jin. Mereka selalu bertaruh di pertandingan tinju. Biarkan mereka pasang taruhan besar untuk kekalahan orang ini. Nanti mereka tidak hanya bisa menang uang. Kita juga bisa sekalian berbuat baik, kan? Semua bajingan. Cari uang pakai nyawa orang. Kalian tidak punya hati nurani. Giring dia pergi. Bu Qingyun. Di sini. Gue taruhan lu kalah. Lu pasti kalah. Ulurkan tanganmu. Gue sudah suruh lu habisi Bu Qingyun ini. Kenapa dia masih di sini? Lu anggap omongan keluarga Jin angin lalu? Tuan Muda pertama, jangan marah dulu. Orang ini cepat atau lambat akan mati. Kalau dia jago bertarung, kenapa kita tidak biarkan dia cari uang untuk kita? Pokoknya gue jamin, Bu Qingyun tidak boleh hidup-hidup keluar dari sini. Semoga saja begitu. Kalau ada kesalahan, gue takut lu tidak sanggup menanggungnya. Tidak perlu tegang, Tuan Muda kedua. Mari kita duduk dan bicara. Berjudi harus senang-senang. Jangan sampai orang ini merusak suasana hati kita. Ngomong-ngomong, Tuan Muda pertama, bagaimana menurut lu pertandingan ini? Gue sangat ingin bajingan ini mati. Tentu saja gue taruhan dia kalah. Belikan gue 10.000 baht. Baik. Kakak, dia jago sekali, agak sulit. Ini harus minta bantuan sipir. Kencangkan borgol kakinya. Gue mau lihat bajingan ini dipukuli sampai mati. Tidak masalah. Pertandingan dimulai. Jangan kalah. Harus kalah. Bajingan, ternyata kalah. Ada apa ini? Sipir, halo. Gue tahu setiap petinju ada harganya. Bu Qingyun udah ada yang beli belum? Kalau belum, gue mau beli dia buat tanding. Belum.
Kalau harganya cocok, pasti beres. Nona, gue saranin jangan beli. Menurut gue, bajingan ini gak bakal tahan lama. Kok gitu? Menurut gue dia hebat banget. Dia itu bintang keberuntungan gue. Tadi gue cuma pasang taruhan dikit. Langsung menang banyak. Kalian gak pasang? Lain kali dia tanding. Jangan lupa pasang. Nona, tenang aja. Gue pasti bakal layani Bu Qingyun dengan baik. Gue jamin dia makan enak, tidur nyenyak. Tapi soal harga, Uang bukan masalah. Harta tak ternilai. Bersihin semua ini. Semua. Disuruh bersihin ya bersihin aja. Banyak tanya. Demi ibu gue gak bakal mati di penjara. Biarkan keluarga Jin menyerah. Anna, sebenarnya kamu hebat banget. Gak punya orang tua, harus jaga diri sendiri. Sambil kuliah, bahkan masuk universitas terkenal. Pasti prosesnya berat banget, ya? Lumayan, Bibi. Tapi banyak orang yang nasibnya lebih parah dari gue. Sebenarnya gue udah beruntung. Punya lingkungan yang stabil buat belajar dan hidup. Oh ya, Anna, anak gue ini seleranya tinggi banget. Kamu bisa bikin dia nurut. Ajarin paman dong. Gue beneran gak bisa ngurus anak nakal ini. Ayah, gue udah bilang ke anak kalau gue waktu kecil baik banget. Dia gak tahu soal gue. Benarkah? Anna, lu bilang ada cara buat lawan keluarga Jin. Gimana perkembangannya sekarang? Sementara ini lancar, lagi proses. Tapi gue dengar lu sering keluar masuk penjara akhir-akhir ini. Kayaknya lu juga mau dorong Bu Qingyun jadi Raja Tinju. Lawan keluarga Jin, apa hubungannya sama tanding tinju? Tentu saja ada. Kalau rencana ini berhasil, dermaga dan gudang keluarga Jin bakal jadi aset keluarga Peng. Nanti bisnis sama negara M bakal lancar jaya. Paman, tenang saja. Gue pasti gak bakal bikin lu kecewa. Ayah, karena lu udah kasih anak kesempatan. Buat buktiin kemampuannya. Sabar dikit dong sama dia. Kapan gue bilang mau ikut campur? Anna, lakukan saja dengan berani. Meriam raksasa. Meriam raksasa. percaya sama gue, meriam raksasa kali ini pasti menang. Lu masih mau bohongin gue? Terakhir gue kalah 10.000 bat. Beda, terakhir cuma kakinya yang diikat. Kali ini tangannya juga diikat. Meskipun dia punya ilmu kebal, gak bakal guna, gimana bisa menang. Tapi cewek sialan itu taruhan buat Bu Qingyun. Gak takut dia bikin masalah sama lu? Di sini gue yang berkuasa, mana bisa dia ikut campur? Oke deh, main kecil aja, taruhan 20.000 bat. Oke. Udah banyak akal-akalan, tapi cuma taruhan segitu. Bagaimanapun juga dia tuan muda keluarga Jin, memalukan banget. Gue mau taruhan 100.000 bat. Gak masalah. Sipir, udah kakinya diikat, sekarang tangannya juga diikat. Lu emang licik banget. Tapi tidak apa-apa, gue percaya sama Bu Qingyun. Makasih 100.000 batnya. Kak, cewek sialan itu sombong banget. Dia siapa sih? Mana gue tahu dia siapa? Ayah. Bos Long. Ayah. Bu Qingyun kali ini pasti mati. Tenang saja. Banyak yang beli? Cuma iseng-iseng aja. Judi itu tidak masalah, yang penting tahu siapa lawanmu. Wanita ini adalah calon menantu keluarga Peng. Dia memancing kalian bertaruh, itu jebakan buat kalian. Terus gimana ini? Sipir, gue nggak mau taruhan lagi. Tidak perlu begitu. Kalau tidak keluar uang kecil, uang besar tidak akan masuk.
Mulai. Meriam raksasa. Meriam raksasa. Lu mau gue mati, kan? Gue nggak akan mati. Ayo sini. Gue nggak akan mati. Ayo sini. Kok kalah lagi? Gimana sih? Tangan dan kakinya diborgol masih bisa menang. Maaf, lagi-lagi bikin kedua tuan muda kalah banyak uang. Mereka cuma main-main saja. Tidak apa-apa, keluarga jin kaya raya. Kalah segitu MAH kecil. Cuma uang kecil, nggak seru sama sekali. Ayo taruhan besar, gue mau taruhan pribadi sama Bos Jian. Lu mau main gimana? Kita masing-masing cari beberapa petarung kering. Ditambah Bu King Yun ini. Akan jadi pertarungan abad ini, pasti seru banget. Bos Jian tertarik nggak? Oke, Sejak kapan keluarga Peng diatur wanita? bukan aku yang mengatur, tapi keluarga Peng sangat percaya padaku. Mereka pikir aku, wanita kecil ini, sudah cukup untuk menghadapi seluruh keluarga jin kalian. Aku ingin tahu, untuk pertarungan abad ini, apa taruhanmu, Bos Long? Aku tahu kalian selalu tertarik pada dermaga dan gudangku. Sangat tertarik. Aku akan mempertaruhkannya dengan kalian. Baik, berapa nilai dermaga dan gudang itu? Keluarga Peng kami akan membayar sebanyak itu. Semoga beruntung, Bos Jian. Terima kasih. Terima kasih. Lepaskan. Sama. Setelah pertandingan berikutnya, aku tidak ingin melihat Bu King Yun. Kalau tidak, kau akan menghilang sendiri. Bos Long, tenang saja. Kali ini aku akan turun sendiri. Dia tidak akan seberuntung itu. Bos Long, Bu Tianxia membunuh ayahku. Aku juga ingin turun dan mengambil nyawanya sendiri. Penantang pertama, yang ayahnya dibunuh oleh Bu Tianxia, putra balas dendam, Lian Ji. Yang kedua adalah kepala polisi Jalan Tangren, Bang Shama, petarung Muay Thai sejati. Yang ketiga dan keempat adalah saudara seperguruan, Zhao Changlu dan Dai Gaomin, keduanya ahli karate. Yang kelima adalah mantan Raja Tinju yang baru keluar dari penjara, Bai Qi. Yang keenam adalah Ye Laiji dengan kungfu yang luar biasa. Aji. Aji, kenapa kau di sini? Aku, seorang wanita dari keluarga Peng yang menyuruhku datang. Kita bisa bertarung bersama lagi. Kami juga orang keluarga Peng. Akan membantumu melawan preman keluarga jin. Yang terakhir adalah Raja Informasi Jalan Tangren, Bei. Si Pincang juga ikut bertarung. Si Pincang juga ikut bertarung. Lebih baik aku saja yang naik ring. Cari orang normal dong. Si Pincang. Sungguh. Semua petarung sudah masuk arena. Para penonton, siap. Penonton, siap. Penonton, siap. Penonton, siap. 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 Para penonton, sudah siap? Hari ini aku akan membalaskan dendam ayahku, membunuhmu. Hari ini lawanmu adalah aku. Pertarungan hidup mati abad ini resmi dimulai.
Bu Qingyun ini lumayan juga. Kalau tidak pakai jurus pamungkas. Baiki. Jangan pukul aku, ini tidak ada hubungannya denganku. Aku Bi. Bukankah Bi dan Baiki orang keluarga Jin? Kenapa mereka saling serang? Keluarga Jin pasti punya rencana jahat. Bu Qingyun, apa kau masih manusia? Melihat adikmu dipukuli tapi tidak membantu. Si pincang yang dipukuli itu adikmu, Bu Qingyuan. Dia bilang dia Bu Qingyuan? Kalau dia bilang iya, berarti iya. Dia pasti sengaja bilang begitu. Mau ganggu Bu Qingyun. Jangan mikir yang aneh-aneh. Tolong aku, kakak, aku mau mati dipukuli. Lu beneran adik gue? Kakak, lu ninggalin kami, gue benci banget sama lu. Kakak, lu ninggalin kami. Gue benci banget sama lu. Adik, lu baik-baik aja? Lu akhirnya kenal gue? Bu Qingyun, lu harus selamatkan adik lu. Gue pasti lindungin lu. Jangan takut, berdiri di belakang gue. Lu nggak bisa terus-terusan lindungin dia. Gak ada yang bisa nyakitin dia lagi. Bu Qingyun. Adik, lu. Nggak ada hubungannya sama gue, Jin Long yang nyuruh gue ngelakuin ini. Kalau bukan lu yang mati, gue yang mati. Bang Shama. Bang Shama, cepat bunuh dia. Lu bilang, kalau gue menang pertandingan ini, lu bakal lepasin gue, kan? Bang Shama. Gue butuh lu ajarin gue cara kerja? Shama, yang mau lu bunuh itu gue. Cepat lepasin adik gue. Gue paling benci pengkhianat. Lu nggak bisa ngajarin adik lu, biar gue yang bantu ajarin. Jangan, jangan, jangan. Shama.